Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam teman-teman semuanya. Selamat datang yang baru saja bergabung. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Alhamdulillah, segala untayan kalimat indah, kalimat puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama berkumpul walaupun melalui media live streaming TikTok. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya esensi dari pertemuan kita yang insya Allah membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk dunia akhirat, dalam rangka menjemput keajaiban Allah, di dalam rangka menjemput kebahagiaan, dalam rangka mendapatkan solusi dari Allah melalui perantara terapi Al-Quran. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya. Insyaallah jam 6.40 ya, jam 6.40 kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran yang rutin kita praktekkan setiap pagi dan malam ya. Setiap pagi dan malam. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Silakan teman-teman yang baru saja bergabung bisa menyiapkan air. Teman-teman, ada yang sudah meruqyah rumah dengan air ruqyah yang sudah selalu kita bacakan sebelum-sebelumnya. Barangkali teman-teman sudah meruqyah rumah dengan menggunakan air, ya. Silakan bisa komentar ya, apa yang dirasakan begitu. Kalau ikut hanya satu waktu boleh Kak Dewi? Boleh, bisa milih pagi atau malam ya. Kucingnya kok lari? Kenapa ini Kak Tista? Jangan-jangan nyiramnya kucing ya, bukan nyiram rumah nih. Ada suara. Sudah ya? Oke teman-teman, ada yang masih memajang foto? Silakan foto-fotonya diturunkan ya. Terutama yang baru saja bergabung, ini barangkali belum memahami tentang foto-foto makhluk bernyawa ya, silakan ditutup. Banyak sekali testimoni ya teman-teman, testimoni dari saudara-saudara kita yang sudah menurunkan foto. Ini
kehidupannya lebih tenang ya, lebih adem begitu. Kak Erna, warung belum ada perubahan, masih sepi. Jadi jangan berfokus kepada gangguan sihir saja ya. Bisa jadi memang sepinya itu karena faktor lain. Jadi faktor warung sepi, usaha sepi, itu jangan hanya sekedar fokus menganggap bahwa ini adalah karena gangguan sihir, karena gangguan jin. Bisa jadi karena faktor yang lain, faktor Allah menguji kita, ya, faktor Allah ingin melihat kesabaran kita, terus kemudian kita kurang di dalam ibadah, kurang di dalam mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Nah, coba introspeksi ya, introspeksi barangkali kita kurang sedekah, kita kurang istighfar, kemudian perintah Allah belum sepenuhnya kita tegakkan, gitu ya teman-teman. Nah, maka teman-teman di setiap kesempatan ya, kita berusaha untuk selalu ya mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, ayo kita mulai memperbaiki diri kita pelan-pelan. Faktornya apa nih? Faktornya masih ke supermarket tanggal muda juga bisa. Betul Kak Eko ya. Kak Eko properti. Dalam sholat masih belum khusyuk. Iya, ini dialami hampir setiap kita. Banyak di antara kita yang setiap sholat ini belum khusyuk ya. Saya tunggu penontonnya agak sedikit naik. Saya akan share ya tentang dosa-dosa yang sering kita kerjakan dan itu merupakan sebuah induk dosa ya teman-teman ya. Sebentar. Alhamdulillah suami bangun subuh tanpa dibangunkan Kak Eba, alhamdulillah ya. Kak Lisna rumah lebih adem. Ya, barangkali habis masang AC nih Kak Lisna. Setelah menurunkan foto lebih adem ya. Setelah menurunkan foto lebih adem, mungkin yang biasanya mudah terpancing emosi ya mulai bisa mengendalikan emosinya ya. Alhamdulillah. Maksud menabur beras di depan toko. Siapa yang menabur beras? Ya ditanyakan ke yang nabur beras dong. Kak Side, barangkali ada orang iseng ya. Ada orang iseng nabur beras. Menabur beras itu bisa jadi ya berpikir positif dulu. Jangan kemudian kotori hati kita dengan prasangka negatif, ya. Oh, barangkali untuk ngasih makan ayam, gitulah. Jadi pikiran kita itu kadang menarik sesuatu yang negatif atau positif. Yang tadinya bisa jadi ada orang lain yang mungkin melakukan sesuatu yang aneh di depan rumah kita, bisa jadi itu sesuatu yang positif ya. Misalkan tadi menabur beras untuk ngasih makan ayam misalkan. Ya, misalkan contoh saja. Tapi kemudian kita berprasangka negatif. Maka bisa jadi prasangka ini yang justru menarik sebuah gangguan ke dalam diri kita. Walaupun seandainya memang orang tersebut negatif ya, melakukan sebuah perbuatan negatif, maka ya betul sekali Kak Salbia, bisa jadi sedekah kasih makan ayam ya kan. Jangan pernah izinkan hati kita dikotori dengan prasangka. Walaupun memang misalkan ada orang yang misalkan menyantet kita, misalkan saja orang yang ngirim penyakit ain kepada diri kita. Nah, maka nggak usah fokus mencari siapa pelakunya. Tidak usah fokus mencari ini sakitku, jangan-jangan ada orang yang ngirim. Ini warungku, jangan-jangan ada yang nutup. Jangan-jangan ada yang iseng gitu ya. Maka jangan pernah izinkan hati dan pikiran kita dikotori oleh prasangka kita sendiri. Teman-teman kemarin baru saja nih, saya baru kedatangan tamu, dia tinggal di Jogja juga, kemudian silaturahmi ke rumah ya. Terus ternyata dia itu cerita, ya saya ini sedikit cerita ya teman-teman. Jadi dia itu dulunya tidak yakin tentang adanya sihir
penutup rizki. Nah, ternyata ini dia kejadiannya dialami ketika masa pandemi kemarin ya, ketika COVID sudah cukup lama sih, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, ini termasuk teman-teman ya, yang tidak meyakini adanya sihir penutup rizki itu ternyata benar-benar ada. Nah, saya samarkan namanya ya, sebut saja Bang Mawar gitu ya. Ini nama samaran. Nah, Bang Mawar ini dia cerita kemarin ketemu saya langsung konsultasi, tapi konsultasinya ini karena usahanya sudah berjalan, tetapi sekarang sudah tinggal sisa-sisa lah, katanya sisa-sisa peradaban begitu. Dulu ketika COVID dia itu panen, ya beliau ini berbisnis minuman alpukat kocok. Nah ternyata pelopornya ini dia, pelopornya beliau di Jogja ya khususnya ya, minuman alpukat kocok. Dia yang kemudian mempelopori pertama kali ya ketika belum ada minuman alpukat kocok di mana-mana. Nah, beliau ini yang kemudian mempelopori menciptakan minuman alpukat kocok dan waktu itu booming luar biasa. Ya, booming luar biasa. Sehari omsetnya itu 7-9 juta ya per harinya loh. Dengan berjualan minuman alpukat kocok. Nah, terus kemudian selang sekitar 3 bulan dia berjualan ini, ternyata pelanggannya satu-satu itu menjadi kompetitor. Ya, pelanggannya ini satu-satu menjadi pesaingnya. Nah, hampir setiap 1 kilometer itu ada orang jualan alpukat kocok, dan setelah dicek, ya memang ini customerku dulu nih. Nah, setelah itu, kejadian itu ya, setelah ramainya pesaing kemudian ikut berjualan alpukat kocok. Nah, yang luar biasa dari beliau ridho ya ketika customernya berjualan gitu kan. Beliau ridho, beliau doakan customernya biar semakin laris. Tetapi yang miris adalah ya, beliau mulai merasakan kejanggalan. Mulai merasakan kejanggalan. Kejanggalannya apa? Ya namanya alpukat ya. Alpukat itu kan dia beli fresh. Setiap dibuka ya nggak setiap buah sih. Ya hampir setiap minggu, setiap bulan itu ketika dibuka ada saja jarum ya. Jarum di dalam alpukatnya. Dia beli fresh dan dia belinya kadang acak ya. Kalau kehabisan dibeli lokal dia ambil dari daerah lain. Kadang sampai dari luar Jawa ya. Dia datangkan berton-ton ya. Banyak jumlahnya dan sering dia temui ketika membuka alpukatnya itu ada jarum. Dan pernah ada kejadian aneh juga beliau alami ya. Di depan warungnya itu nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada angin apapun. Tiba-tiba ada lele melintas. Ini cerita beliau ya. Ini saya juga kok lucu sekali. Tiba-tiba ada lele gitu loh di depan warung. Terus saya iseng gini. Mas, kok nggak digoreng saja lelenya gitu. Nah, ini setelah kejadian ada jarum di dalam alpukat itu, ada lele melintas ya. Besoknya warungnya itu tiba-tiba sepi luar biasa. Ya, sepi berminggu-minggu, berhari-hari ya. Banyak teman-teman kejadian seperti itu. Nah, terus kemudian beliau memanggil kiai untuk meruqyah begitu. Meruqyah. Nah, setelah itu rame lagi. Tapi setelah sekian lama sepi lagi dan ada jarum lagi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi beliau ini tinggal di Jogja dan beliau mengakui, beliau punya link banyak ya di daerah Jogja, Solo, Klaten. Nah, ini ada teman-teman ya. Ini ada sebuah cerita unik yang membuktikan bahwa sihir penutup rezeki itu memang ada. Jadi teman-teman yang mengalami punya warung tetapi sepi, nah ini perhatikan. Saya ingin menyampaikan, yakini memang itu ada, tetapi jangan suudzon. Ya. Jangan fokus mencari siapa pelakunya. Fokus penyelesaian gitu ya. Fokus solusinya bagaimana. Tiba-tiba kodok masuk ke rumah, lihat lingkungan sekitar kawak ini. Jangan-jangan dekat sawah, dekat mungkin sungai atau dekat selokan begitu. Ada ikan gabus di depan rumah, ada aneh-aneh ya. Nah begini, di daerah Jogja, Solo, Klaten ya, ini kata beliau ya, ini saya bukan menjelek-jelekan lokasi ya, tapi karena memang ini oknum lah. Oknum
para pedagang yang mereka menggunakan pengelarisan yang melanggar syariat Islam. Gitu ya. Oh ya, sebentar lagi kita terapi ya. 3 menit lagi teman-teman. Ini sekedar saya share ceritanya. Jadi ada pernah seseorang yang dia melihat ketika beli bakso ya. Bakso ini di antara daerah Jogja, Solo, Klaten nih. Tapi saya nggak sebutkan warungnya untuk melindungi privasi. Ini untuk membuktikan bahwa sihir ada penglaris ya. Ini kasusnya ini penglaris nih. Ini beda topik. Ini kasusnya penglaris. Nah, terus kemudian orang ini dia kemudian melihat ketika dia masuk ke sebuah warung bakso. Warung baksonya ramai luar biasa. Ramainya luar biasa ya. Nah, terus kemudian secara nggak sengaja dia mengamati ya. Dia mengamati penjualnya. Tapi waktu itu nggak sengaja si penjualnya itu yang masak ya. Itu kan ngangkat apa tuh namanya? Centongnya loh kalau bahasa Jawa ya. Atau sendok apa itu yang gede namanya? Mungkin centong ya. Dia ngangkat tapi nggak sengaja di situ ada kain. Ya, ada kain yang dia kecelup di dandangnya ya. Apa itu namanya tuh? Nah, kainnya setelah diamati itu mohon maaf sekali. Itu bentuknya iya betul. Ada kolor, ada celana dalam. Ya. Itu bentuknya celana dalam. Jadi ada memang ritual ya. Ritual celana dalam dicemplungin ke kuah baksonya ke ini ya, ke dandangnya gitu ya. Itu naudzubillah. Ya, jadi aneh-aneh saja orang gitu ya. Untuk pengelarisan, pakai ritual-ritual aneh, nyemplungin celana dalam, mohon maaf ya, ini agak brutal tetapi harus saya sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini yang jadi pertanyaan gitu. Ini CD-nya itu baru atau bekas gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau baru mungkin mendingan ya. Yang jadi pertanyaan ini jangan-jangan bekasnya aduh jangan nggak karu-karuan lah. Nah ini memang ada ya, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi teman-teman, nah ini terkait penglaris ada yang seperti itu terus. Tapi jangan suudzon juga. Ketika kita melihat warung rame, wah ini pakai penglaris, jangan ya. Biasanya ketika kita makan di tempat itu jauh lebih enak, walaupun ini rata-rata ya, warung seperti itu makan di tempat lebih enak ketika dibungkus, rasanya beda jauh. Dan orang-orang itu kecanduan, ya. Hatinya nggak tenang kalau belum makan di situ. Jadi betul-betul terikat ya, bolak-balik ke situ walaupun makan sering banget, bolak-balik makan di situ. Nah, ini terkait dengan pengelarisan. Nah, terkait dengan sihir penutup rizki, itu memang benar-benar ada. Dan sekarang ini zamannya perdukunan ya teman-teman ya. Zamannya perdukunan dan sangat disayangkan banyak di antara saudara kita yang belum percaya. Belum percaya dengan hal-hal ini. Tidak percaya sama sekali. Gitu ya. Nah teman-teman bebas ya. Boleh percaya, boleh tidak. Karena semakin modern zaman itu bukan kemudian membuat peran jin itu hilang, bukan membuat dukun ini hilang profesi. Justru teman-teman, semakin kesini zamannya itu semakin edan kok. Ya kan? Zaman itu semakin gila loh. Bukan hanya mereka berbuat syirik. Syirik ini kan sudah perbuatan dosa level teratas ya. Yang dosanya besar luar biasa, nggak mungkin bisa diampuni kecuali kalau memang benar-benar dia bertobat ya. Tapi kalau dia terus-terusan berbuat kesyirikan, maka ini dosanya besar luar biasa. Nah, termasuk dosa-dosa yang lain teman-teman. Ini sebagai sebuah perenungan ya, bahwa kita perlu waspada dengan kondisi hari ini yang begitu edan luar biasa, yang begitu gila. Bahkan mungkin saking gilanya zaman hari ini, setan mungkin sampai geleng-geleng ya. Karena manusia itu melebihi setan. Manusia karakternya banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana zaman edan betul yang mereka karakternya benar-benar setan. Setan itu sudah bukan bentuk gaib lagi karena setan ini sebenarnya sifat ya. Sifat yang dia wujudnya bentuk jin dan bentuknya manusia.
minal jinnati wan nas. Nah, ini Allah sampaikan dalam surat An-Nas ya. Setan itu bentuk jin dan manusia karena setan itu sifat. Kalau jin ini bentuknya ya, wujud makhluknya. Kalau jin kan macam-macam ya, ada jin yang taat juga ada, jin muslim ada, dan jin muslim itu tidak mengganggu kita. Yang mengganggu kita adalah jin kafir dan munafik. Ya, teman-teman mungkin sering melintas ya di FYP TikTok. Ini yang terakhir saya simak ini benar-benar miris, luar biasa ya. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Perempuan ya, penjual gorengan ya, teman-teman sudah nyimak beritanya. Ini satu kasus dari sekian juta kasus yang mungkin nggak terlihat, tidak terekspos, tidak ketahuan. Perempuan penjual gorengan, perempuan baik-baik loh. Dia masih sekolah, terus kemudian dia ingin bercita-cita jadi pengusaha, ya, untuk bayar sekolahnya, agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibunuh, teman-teman. Ya, iya di Pariaman ya, di Padang ya. Ini sudah gila betul ya. Ini apa sih kalau memang saya pingin ngomong kasar gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Maka teman-teman yang punya anak ya, khususnya anak perempuan, ini hati-hati betul ya. Ini manusia sudah banyak sekali yang mereka karakternya karakter iblis. Maka astagfirullahaladzim, tidak bisa berkata banyak ya. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri kita agar kita tidak menjadi bagian dari iblis itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena setiap manusia ini punya potensi ya menjadi iblis. Setiap manusia punya potensi. Kita tahu ya bahwa termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu siapa? Penghafal Al-Quran. Kemudian apa? Ahli sedekah. Ya. Penghafal Al-Quran. Terus kemudian yang ketika ditanya Allah niatnya untuk apa begitu kan? Niatnya agar menjadi ahli Quran. Tapi kemudian ternyata dusta dia. Ingin dipuji oleh manusia. Ya, agar dikatakan sebagai orang yang ahli Quran. Orang yang sedekah juga demikian, ahli sedekah ya. Niatnya karena Allah begitu kan? Tapi ternyata dusta. Ada kesombongan di dalam hatinya, ingin mendapatkan pujian makhluk. Termasuk ketika kita tahu ya betapa banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran ya. Seorang alim, orang yang berilmu, yang kemudian ini secara singkat ya, diminta untuk menjaga seorang perempuan. Ada 3 orang bersaudara, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan begitu. Ini kisah yang masyhur sekali. Kita sering mendengar mungkin ya, tapi saya singkat saja karena sudah masyhur dan kita sudah sering mendengar. Ada satu perempuan dengan 2 saudaranya laki-laki. Nah, 2 saudaranya laki-laki ini ada panggilan jihad untuk berperang begitu. Kemudian sepakat menitipkan 1 orang perempuan ini ke seorang alim ulama. Nah, awalnya menolak nih, tapi karena dipaksa, hanya engkau yang bisa kami percaya, akhirnya terpaksa sepakat. Kemudian ditempatkan ada kemudian riwayatnya berbeda-beda ya, ada yang ditempatkan di lantai bawah, ada yang kemudian riwayat menyebutkan di lantai paling atas, di bangunan tempat peribadatan. Nah, setan ini membisikkan pelan-pelan tuh, ya, ayo dikasih makan, diberikan makan tuh, ya si perempuan ini sudah waktunya makan. Awalnya itu diletakkan makanannya itu jauh dari pintu. Akhirnya kemudian ya dibisikkan, jangan terlalu jauh, nanti dia kesulitan untuk mendapatkan makanan darimu. Ayo didekatkan di depan pintu, ya, di depan pintu kamarnya. Kemudian digeser lagi. Pertemuan berikutnya makanannya ini diletakkan di depan pintu. Nah, jangan di depan pintu. Ayo coba masuk ya sambil ngobrol lah, ya. Terus kemudian dia masuk, awalnya nggak ngobrol, lama-lama kemudian ngobrol, lama-lama kemudian deket gitu ya. Akhirnya terjadi perzinaan. Setelah berzina akhirnya hamil. Khawatir ketahuan saudaranya laki-laki itu ya, yang ketahuan oleh
dua orang laki-laki yang merupakan saudaranya si perempuan, akhirnya si alim ini, orang yang berilmu ini akhirnya membunuh si perempuan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kisah kisah yang cukup masyhur ya. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita seringkali sedikit demi sedikit mengikuti langkah-langkah setan. Auzubillah. Allah sampaikan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mendekati langkah-langkah setan. Karena ya, mereka ini adalah musuh yang nyata, teman-teman. Iya, betul. Kisah Narsiso ya. Ini ulama yang dia mati dalam kondisi hina dina, su'ul khotimah. Nauzubillah. Ya, seorang ulama saja bisa begitu. Apalagi kita nih, teman-teman. Apalagi kita orang awam ya. Kita orang awam yang ilmunya nol ya. Kita amalnya lemah. Ayo kita banyak-banyak berdoa kepada Allah begitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan berdoa kepada Allah. Yuk kita mulai. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu teguh di dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Baik teman-teman, yuk kita mulai. Bismillah. Sudah siapkan air ya. Mudah-mudahan di pagi ini kita bisa mendapatkan kekuatan dari Allah untuk terus istiqomah ya, untuk dilindungi dari Allah dengan perlindungan yang kuat, benteng yang kuat ya, agar Allah menjauhkan kita, menghindarkan kita dari penyakit ain. Penyakit ain ini yang paling banyak. Ya, silakan bisa berwuduk dulu ya. Penyakit ain ini paling banyak menimpa ya umatnya Rasulullah SAW, termasuk kita ya. Kita ini umatnya Rasulullah. Banyak kematian saudara-saudara kita itu sepertiganya adalah karena penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan karena dua hal. Pandangan kagum seseorang kepada kita atau pandangan iri seseorang kepada kita. Begitu. Kalau yang batal ya silakan langsung ulang wudunya, langsung kita praktekkan ya. Siap Kak Agustina? Simak saja terapinya. Jangan keluar dari live ini ya. Penyakit ain itu, Kak wanita biasa, itu karena pandangan orang lain yang kagum kepada kita. Makanya teman-teman hindari, mohon maaf, pamer kebahagiaan. Siapa di antara teman-teman yang baru senang-senang misalkan paginya sama siangnya jalan-jalan dengan suami, foto selfie, di-upload di sosmed, malamnya atau sorenya bertengkar. Ya, sorenya atau malamnya bertengkar. Ada yang begitu? Atau baru saja upload foto anaknya paginya ya, siangnya anaknya sakit, sorenya sakit, panas, kejang. Nah, ini pertanda ain. Ya. Banyak ya. Nah, maka hati-hati jangan sembarangan upload foto kita, pamer kendaraan, pamer perhiasan, pamer kebahagiaan, pamer suami, pamer istri apalagi. Nah, itu bahaya sekali gitu. Ya, nggak apa-apa, tetap siapkan air KOT, tetap siapkan air. Airnya nanti bisa diminum. Kan bisa diminum sore, ya. Oke, silakan siapkan air walaupun sedang puasa, siapkan air, tetap siapkan air. Airnya bisa diminum ketika berbuka puasa. Oke. Mari kita mulai ya. Bismillah. Ya, foto silakan diturunkan dulu ya, biar malaikat rahmat berkenan masuk ke dalam rumah kita. Tujuannya apa menurunkan foto? Agar malaikat rahmat berkenan masuk ke dalam rumah kita. Karena rumah yang ada foto dan patungnya ini tidak akan bisa dimasuki malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Kalau malaikat maut tetap masuk ya teman-teman ya. Jangan berpikir, wah ini biar saya nggak mati ya, saya pajang foto dan patung saja. Kan katanya malaikat nggak bisa masuk. Malaikat maut tetap bisa masuk. Yang ini ya, yang tidak mau masuk itu adalah malaikat rahmat. Oke, saya off-kan dulu komentarnya. Bismillah. Oke. Nah, teman-teman, yang saya nonaktifkan
Kak Desta, yang saya nonaktifkan komentarnya itu yang akun satunya ya, yang akun Terapi Langit. Kalau yang akun Coach Mufti ini sengaja nggak saya matikan, tetap bisa komentar agar orang-orang ya, agar teman-teman bisa milih mau di akun Terapi Langit atau di akun Coach Mufti begitu. Kalau yang ingin komentar, gatel komentar, masuk ke akun Coach Mufti. Silakan. Ya. Yuk, seperti biasa teman-teman. Pegang dada kita, syukuri ya. Kita kan bersyukur kepada Allah lebih dahulu. Kita bersyukur karena pagi ini Allah masih berkenan untuk membangunkan kita dari kematian sementara kita, yaitu tidur kita. Karena tidur ini sebetulnya hakikatnya adalah mati sementara. Allah ambil ruh kita dan kemudian Allah kembalikan ke dalam jasad kita tanpa kurang suatu apapun. Walaupun di sini pagi ini teman-teman merasakan kesedihan, teman-teman merasakan kegalauan, hutang belum juga lunas ya. Terus kemudian suami masih berbuat yang tidak-tidak, kita merasa dikhianati atau mungkin badan masih terasa sakit. Yuk tetap bersyukur ya, tetap bersyukur. Fokus kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pegang diri kita, tujuannya apa? Untuk merasakan jasad kita sendiri. Bahwa kita ini benar-benar nyata adanya, ya. Walaupun kita nyata, kita sebetulnya makhluk yang fana. Ini bagian dari terapi teman-teman ya. Bagian dari terapi kita menyadari bahwa kita ini suatu saat akan Allah panggil. Kita akan suatu saat hancur teman-teman dengan tanah. Kita akan jadi hanya bersisa tulang belulang saja. Jadi kita yang masih menyombongkan diri dengan kecantikan kita, dengan tampang kita yang rupawan, yang menurut kita good looking, kita hanya mungkin punya kuasa, punya jabatan, ya, punya masa, punya jamaah. Ayo singkirkan dulu, buang dulu titel-titel kehidupan kita, titel-titel keduniawian kita buang dulu, kita lepaskan, ya. Izin ya teman-teman, barangkali ada di antara tokoh masyarakat menyimak tayangan saya, ada di antara alim ulama, ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki gelar profesor, doktor, ya. Ayo kita singkirkan dulu, izinkan saya memberikan tausiah, nasihat kepada diri saya pribadi, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ibrohnya, bisa mengambil pelajarannya. Ya, kita letakkan ya. Kita rasakan diri kita masih ada di dunia ini, kita bersyukur betul ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya, ikuti ucapan saya. Tarik nafas teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik-Mu ya Allah. Segala untayan kalimat syukur ini ya Allah hanya kutujukan kepadamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah masih mengizinkan diriku untuk hidup sekali lagi di dunia ini, untuk terus memperbaiki diri, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang menginspirasi, menjadi manusia yang memberikan jutaan manfaat bagi orang lain. Ya Allah, izinkan ya Allah, aku bahagia. Izinkan aku tetap tersenyum ya Allah. Walau saat ini begitu banyak cobaan di dalam hidupku ya Allah. Ringankan beban ini ya Rob. Ringankan ya Rob. Kuatkan hati dan jiwaku ya Allah. Kuatkan ya Allah agar bisa menerima takdir-Mu ya Allah. Aku yakin, seyakin-yakinnya takdirku indah. Takdir yang sudah Allah siapkan begitu indah, membuatku bahagia. Aku bahagia, aku sabar.
Masa depanku cerah. Masa depanku indah dan penuh dengan keajaiban. Aku sabar, aku ikhlas, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku, orang-orang yang telah zalim kepadaku. Aku maafkan mereka semua. Ya Allah, limpahkan kebahagiaan orang-orang yang telah menyakitiku, ya Allah. Limpahkan kebahagiaan, ya Allah, orang-orang yang tidak suka dengan kebahagiaanku. Sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka sampai lupa, ya Allah, dengan kebahagiaan yang kurasakan. Ya Allah, izinkan aku bahagia. Izinkan hatiku damai dan mendamaikan orang-orang di sekitarku. Bismillah, Allah Akbar. Tarik nafas panjang, teman-teman. Buskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan hatiku. Jauhkan dari prasangka buruk, dari penyakit hati, iri, dengki, dendam, benci, sombong, takabur, ya Allah, bangga dengan amal sendiri, bangga dengan diri sendiri, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini, ya Allah, aku siap menerima karuniamu lebih besar, lebih dahsyat. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas, teman-teman, hembuskan, ucapkan istighfar sambil perlahan buka mata kita. Mudah-mudahan kita bisa memasuki kehidupan baru. Mudah-mudahan kita serasa dilahirkan menjadi manusia yang penuh dengan semangat, ya, penuh dengan rasa optimis menyambut masa depan. Mari kita berdoa kepada Allah, kita ucapkan ikrar, ya. Ikrar pemutus ikatan jin dan sihir. Ikuti ucapan saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku berikrar, ya Allah, memutuskan segala macam ikatan sihir atau ikatan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab ataupun jin lainnya. Ya Allah, saya berlepas diri seandainya ada di antara keluarga kami, ya Allah, atau keluarga besar kami, atau leluhur kami yang tanpa sepengetahuan kami, ya Allah, berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara jin khodam, atau melakukan perbuatan syirik lainnya, ya Allah. Ya Allah, dengan namamu, saya berikrar, saya berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke dalam tubuhku, ya Allah, masuk ke dalam aliran darahku, ya Rob, masuk ke dalam organ tubuhku, ya Allah, keluarkan, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu. Keluarkan dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku dan dari rumah ini, ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, musuh Allah, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam badanku. Bukan tempatmu ada di dalam rumah ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Demi Allah, aku tidak ridho kamu menjadi sahabatku dan ada di dalam hati serta jiwaku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke badan, kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Ya teman-teman, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Tiupkan ke depan ya. Bismillah. Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian lihat sebelah kanan ya, lihat sebelah kanan, tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Tiupkan ke sebelah kiri ya. Hadap kiri, kemudian tiupkan Bismillah. Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan Bismillah. Ke tangan ya, kemudian ke air. Bismillah. Kemudian hadap ke bawah, tiupkan ke bawah, ke lantai ya. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terkutuk dari rumah ini. Tiupkan. Ya teman-teman, diusap. Diusap di dada dan perut seperti ini. Kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada kita dan perut kita. Bismillah. Tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas sampai di tenggorokan. Sampai di leher ya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian batuk-batukan. Kemudian seperti gerakan mencabut ke depan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Ya teman-teman, tepuk-tepuk pundaknya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Kan kiri ya, ditepuk-tepuk ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ini yang vertigo, yang pusing, yang migrain, yang ada tumor di otaknya, yang ada keluhan, yang ada radang, yang insomnia, ya tepuk-tepuk di sini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yuk tengkuknya diusap teman-teman, dipijat ya dengan dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan. Batuk-batukannya cukup ringan aja ya, jangan terlalu berat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Usap ke depan, ke leher. Ya, kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi tangan teman-teman seperti ini ya. Posisi tangan menggenggam di belakang telinga seperti ini ya. Yuk bacakan An-Nas. Yang muntah langsung dimuntahkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Buang ke depan, lalu batuk-batukan ya, buang ke depan seperti ini. Ya, ubun-ubun dipegang dengan mencengkeram begini ya teman-teman ya. Kemudian perut, tangan di perut, tangan kiri di perut, tangan kanan mencengkeram ubun-ubun. Yuk baca Al-Fatihah pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, diusap teman-teman, tiupkan ke perut, tarik ke atas ya. Kemudian ini sambil dipijat ya kepalanya, ubun-ubunnya sambil dipijat, kemudian ini batuk-batukan. Yuk pegang sekarang, pegang pinggangnya. Pinggang ini biasanya untuk ini ya, media tempat tinggal jin nasab ya. Yang leluhurnya senang ngoleksi keris-keris bertuah, yang suka memandikan keris leluhurnya, yang mungkin kakek neneknya suka nyimpan batu akik yang dilakukan ritual di situ ya. Terus yang mungkin leluhurnya pernah menyimpan jimat, mungkin kita pernah ke rumah kakek nenek kita penuh dengan tempelan-tempelan jimat ya. Ada kain ditempel di atas pintu. Nah, ini biasanya kena jin nasab nih. Yuk, pinggangnya silakan diusap-usap. Ya, kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditekan ya pinggang belakang, terutama teman-teman yang terkena gangguan ginjal, gangguan asam lambung, gangguan syaraf kejepit. Yuk, dipegang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Kemudian buang ke depan teman-teman ya, buang ke depan seperti ini. Yuk, silakan bawah ketiak ya, kanan kiri ditepuk-tepuk. Bawah ketiak kanan kiri tepuk-tepuk. Bismillah, 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 bismillah. Yuk teman-teman, rasakan reaksi atau ada sesuatu yang bergerak atau badan sebagian mati rasa ya, atau kaku di bagian kaki sakit dan seterusnya, silakan pegang. Termasuk teman-teman yang punya keluhan di bagian tertentu ya, misalkan miom, kista begitu, pegang perutnya. Termasuk yang asam lambung ya, pegang silakan di ulu hati sini. Kalau yang badannya sakit semua di dada ya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah, ayat penghancur sihir, penyakit ain yang ada di badan saudaraku ya Allah. Jadikan ayat penghancur ya Allah. Izinkan ya Allah, kami membacakan ayat-ayat-Mu yang mudah-mudahan Kau berkenan menghancurkan segala macam penyakit ya Allah di badan saudara kami yang menonton tayangan ini ya Allah. Tolong kami ya Allah, tolong kami dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Rabb. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu ya Allah, sembuhkan penyakit ini agar kami bisa lebih kuat beribadah kepada-Mu ya Rabb. Sembuhkan badan ini ya Allah, agar kami semakin khusyuk beribadah kepada-Mu.
agar kami semakin taat kepadamu, agar kami memanfaatkan kesehatan kami, ya Allah, untuk ibadah kebaikan untuk orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain, dan untuk beribadah kepadamu, ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Jangan kalian menjadi penyebab sakit di badanku dan di badan keluarga kami, di badan orang-orang yang sedang menonton tayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa fazzajirati zajra fattaniyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس
الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Tempelkan di tenggorokan, kemudian batuk-batukan. Teman-teman baca An-Nas ya. Terakhir yuk kita tutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yuk tiupkan ke tangan, kemudian usapkan ke seluruh badan. Yuk Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian usapkan ya ke muka. Bismillah, bismillah, bismillah. Ke telinga, ke belakang tenggok. Bismillah, bismillah. Kemudian ke sini ya. Pundak kanan kiri. Terus kemudian ya ke leher teman-teman, ke dada ya, terus kemudian ke perut, ke kaki sambil ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Yuk teman-teman, sudah selesai ya. Kita minum, silakan airnya diminum. Silakan airnya diminum 3 kali tegukan. 3 kali tegukan. Bismillah, kemudian alhamdulillah. Yang puasa nanti bisa untuk buka puasa. Yang sedang berpuasa airnya bisa untuk berbuka. Dan jangan lupa diusapkan ke bagian-bagian yang sakit ya. Diusapkan ke kepala, diusapkan ke dada ya. Ke jantung nih. Yang suka was-was deg-degan, jantungnya dioles air. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kemudian ke perut ya. Ke perut silakan diusap. Ya, ngantuk, sendawa, batuk, mual-mual, muntah, merinding, badan sakit-sakit, semuanya adalah bagian dari reaksi. Sebagian bagian dari reaksi yang mudah-mudahan reaksinya ini semakin membaik ya, teman-teman, semakin membaik. Ada yang sebulan ikut ruqyah masih terus muntah ya. Sudah lama tidak pernah muntah lagi. Oh ya, sekarang hari ini Kak Lina ya. Ya. Biasanya yang mohonnya dipotong-potong ya. Dipotong-potong ini kadang bolong-bolong ya, kadang nyimak, kadang enggak. Ini biasanya gangguannya ini bolak-balik. Gitu. Nangis ini ada kemungkinan gangguan jin, tapi ada kemungkinan bukan. Ada kemungkinan ada ini ya, ada gejolak di dalam hati yang memang merindukan ayat-ayat Allah begitu. Itu teman-teman. Oke teman-teman, saya izin matikan, saya izin off di akun yang satunya ya, di akun Coach Mufti. Saya izin off-kan, silakan pindah ke akun Terapi Langit.
ya. Teman-teman yang ikut live di akun Coach Mufti, silakan pindah ke akun Terapi Langit. Cari saja Terapi Langit. Itu langsung muncul live saya. Ini karena saya ingin menggunakan handphonenya untuk memandu teman-teman yang belum masuk ke dalam grup. Ya, teman-teman ada yang belum masuk ke dalam grup? Sebaiknya ikut ini ya, ikut grup ya. Saya matikan dulu ya. Yang akun Coach Mufti silakan pindah ke akun Terapi Langit. Jadi begini teman-teman, ya. Jadi silakan teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, kita tuntaskan ya. Kita tuntaskan. Ada yang mau masuk ke dalam grup? Caranya begini. Syaratnya, ini grupnya gratis ya. Grupnya gratis, syaratnya adalah teman-teman ikuti terapinya sampai tuntas. Terus kemudian doakan saudara-saudara kita yang ada di grup agar sehat, agar lancar rezeki, agar lunas hutangnya, agar bahagia, gitu ya. Nah, caranya begini, kalau teman-teman sudah sepakat dengan dua syarat itu, silakan ya. Jadi caranya, ini ada foto profil di pojok kiri atas. Silakan ditekan, terus kemudian sini ditekan ya. Ini ditekan, kemudian masuk ke profile. Nah, ini namanya bio profile Terapi Langit ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa cara. Kalau teman-teman ingin japri, ingin konsultasi, ingin diagnosa penyakit, silakan pesan. Jangan lupa di-follow dulu ya. Kalau tombolnya masih merah, berarti teman-teman belum follow. Silakan teman-teman kirim pesan ya untuk konsultasi. Kalau yang pertanyaannya belum dibalas. Nah, silakan teman-teman ya bisa kirim pesan di sini ya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup, itu ada tulisan ya, grup terapi gratis. Ada tulisan Terapi Langit ya. Nah, yang dipencet yang Terapi Langitnya nih. Yang Terapi Langitnya silakan Terapi Langit. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman. Nah, ini ada dua grup yang berbeda dan satu tombol konsultasi. Perhatikan teman-teman, ini untuk semua masalah ya. Ini untuk semua masalah. Teman-teman yang mengalami sakit kronis, baik medis ataupun non-medis, ya, terus kemudian punya anak berkebutuhan khusus, sedang program hamil, sedang ikhtiar cari jodoh, kemudian masalah warungnya sepi, ya, ini silakan masuk ke yang atas ya, grup terapi gratis. Nah, ini otomatis nanti akan diarahkan ke grup, langsung masuk ke grup saat ini juga, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang tengah, sebentar. Kalau yang tengah, ini konsultasi ke admin. Yang tengah ini konsultasi ke admin. Ya, habis ini kita ulang. Yang tengah ini ya, saya mau konsultasi, ini konsultasi ke admin. Kalau ini yang jawab admin ya, tapi kalau melalui akun TikTok ini, itu yang jawab saya. Begitu teman-teman. Terus kemudian kalau teman-teman ingin belajar bisnis, ini masuknya ke grup bisnis ya. Masuknya ke grup bisnis. Oke, kita ulang. Caranya silakan di live ini anggap handphone teman-teman ya, pojok kiri atas, diklik saja, ditekan, tik. Nah, maka muncul begini. Kemudian ini ditekan foto profilnya. Ya. Kemudian masuk ke bio profile. Nah, bio profile ini ada tulisan grup terapi gratis ya. Grup terapi gratis. Nah, ditekan saja Terapi Langitnya tuh. Terapi Langitnya ditekan. Kemudian nanti masuk ke halaman Terapi Langit. Nah, ini yang mau masuk grup, ini beda-beda grupnya ya. Ini khusus penyakit kronis, masalah rumah tangga, penyakit anak jadi satu di sini. Kemudian yang promil, yang cari jodoh masuk ke sini, grup terapi gratis. Teman-teman kalau mau konsultasi dengan admin, ini nanti yang ini, saya mau konsultasi. Nah, yang ini grup pelatihan bisnis teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belajar bisnis, yang ingin melunasi hutang, ya, mungkin hutangnya ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada di antara teman-teman? Ada yang punya hutang ratusan juta.
Nah, ini masuk ke grup pelatihan bisnis. Nah, kita membuka program ya. Kita membuka program kewirausahaan. Yang nggak bisa, silakan DM. Silakan kirim pesan DM. Ya, kirim pesannya ke sini nih. Kirim pesan. Nah, ini message nih. Kalau pakai bahasa Inggris berarti message. Ya, kirim pesan. Yang nggak bisa. Teman-teman, ada yang pingin didampingi selama setahun membangun bisnis sampai bisa menghasilkan minimal 1 juta per hari. 1 juta per hari ya, bukan per bulan. Ada di antara teman-teman ya yang ingin kami dampingi selama setahun? Setahun loh. Enggak sehari 2 hari, setahun. Atau barangkali kalau kurang 3 tahun, teman-teman. Ya, yuk 3 tahun ya, 3 tahun aja deh. 3 tahun kita dampingi ya membangun bisnis yang sesuai dengan syariat sampai teman-teman minimal itu 1 juta per hari. Wah, kurang. Oke, kalau kurang misalkan ya sudah 3 juta per hari. Kurang, ya udah 10 juta per hari. Ada yang mau ya? Nah, caranya masuk ke grup yang bisnis tadi. Nah, kita membuka program setahun. Oke, loh justru kan fasilitasnya harusnya bersyukur setahun. Jadi begini teman-teman, kita kalau mikir ya, dulu kita SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. Ya, 12 tahun loh. Kuliah 3 tahun, ya kan? Kuliah 3 tahun. Ya, 15 tahun tuh, 15 tahun banyak di antara kita yang belum menghasilkan. Yang ada apa? Keluar uang, ya kan? Untuk bayar kuliah, untuk bayar SPP, bayar semesteran, ya. Oh iya, ada yang 4 tahun. Kalau yang malas-malasan bisa 7 tahun tuh. Ya. Nah, teman-teman, maka kita belajar, ya fokus belajar. Setahun ini kita belajar, efeknya itu menghasilkan. Jadi niatnya belajar dulu ya. Belajar dulu tetapi nanti efeknya bisa menghasilkan, begitu. Ada yang mau? Kalau yang mau, kita berikan paket. Ada 5 paket. Nggak apa-apa Kak Renan, nggak kuliah bagus, nggak sekolah bagus. Saya punya binaan, dia nggak lulus SD. Ya, nggak lulus SD tapi bisa menghasilkan 20-30 juta per bulan. Nah, teman-teman, kalau yang nggak punya modal, tetap kita dampingi, ya. Tetap kita dampingi. Ada 5 paket yang sudah kita siapkan. Kalau teman-teman ini khususnya yang belum punya bisnis ya, minum 1 tegukan. Oh, nggak apa-apa. Lanjutin aja Kak Suminah, lanjutin. Kalau lupa sedang puasa, ternyata minum, nggak apa-apa. Puasanya tetap sah. Yang nggak punya modal, ada grup khusus. Grupnya tadi sudah saya sampaikan ya di grup ini. Di Terapi Langit namanya judulnya adalah, saya lupa nama grupnya. Sebentar. Pokoknya masuk aja di grup saya tidur ya. Nah, terus kemudian ada 5 pilihan paket. Pertama, paket yang gratis ya. Paket yang gratis, teman-teman, itu nanti bisa ikut menjual produk-produk Terapi Langit yang keuntungannya triple. Nih, keuntungannya triple. Triplenya gimana? Teman-teman dapat pahala jariah. Karena, bukan Kak Iva, bukan. Grupnya bukan yang, yang pesugihan. Kok pesugihan ruqyah? Pesugihan syariah. Ya. Nanti saya tunjukkan, nanti saya up ya, saya up ininya, grupnya. Teman-teman, keuntungan pertama, teman-teman mendapatkan pahala jariah insya Allah karena keuntungannya ini bermanfaat sekali untuk operasional pondok pesantren. Ya, keuntungan pertama. Terus kemudian keuntungan kedua, ya, teman-teman ini mendapatkan mendapatkan materi dari pelatihan bisnis dan kemudian teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari menjual produk ini. Atau juga ya bisa dikonsumsi sendiri. Gitu ya. Nah, ini yang paket pertama, gratis. Tetapi teman-teman dapat keuntungannya sekitar 5%. 5% saja. Begitu. 5% kan tipis ya. 5% itu sedikit sekali. Nah, maka kalau ingin dapat keuntungan lebih besar, sekitar 7%, ya. Sekitar 7% teman-teman bisa memiliki buku ini. Atau bisa juga teman-teman ikut bantu jualkan. Karena ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang butuh, ini Masya Allah teman-teman laris ya. Dan jualnya itu gampang. Karena setiap orang ini pasti punya masalah. Dan buku ini membahas masalah kehidupan serta solusinya. 7 metode terapi langit, ini harga normalnya 160
250 ya, harga normalnya di 167. Mungkin di beberapa akun ada yang 150-an. Cara menjualnya kita ajarin di grup. Kita ajarin gimana cara bikin status ya di sosmed, gimana bikin video ya, gimana bikin tulisan yang baik dan yang membuat orang penasaran begitu. Nah, teman-teman nanti bisa dapat keuntungan 7% kalau memiliki buku ini, otomatis nanti masuk paket yang kedua, yaitu paket bronze. Kalau paket pertama, paket affiliate, ya, jualnya berapa per produk tergantung, di TikTok itu sudah ada patokannya. Nah, teman-teman, paket bronze itu modelnya 167. Paket silver itu 450.000, paket gold itu 750, dan paket yang paling tinggi adalah paket platinum ya, teman-teman. Paket platinum itu di angka 1,2 juta. Ini tidak direkomendasikan bagi teman-teman yang hutang ya, jangan hutang. Ini bagi teman-teman yang punya tabungan 1,2 juta ya, silakan bisa ambil yang platinum. Karena apa? Keuntungannya gede sekali. Sampai diskonnya bisa sampai 50%, teman-teman. Ya, diskonnya bisa sampai 50%. Begitu. Nah, sekaligus teman-teman akan dimasukkan ke dalam website saya. Jadi yang khusus platinum nanti akan masuk ke sini, dicantumkan. Dan ini trafficnya tinggi loh ya. Maksudnya pengunjungnya banyak. Sebentar, kok nggak muncul? Ayo, kok lama? Iya, belum ada Kak Diba. Sedang disusun materinya. Ya, sedang disusun materinya. Begitu. Materinya sedang kami susun. Nanti insya Allah bentuknya video pendek-pendek, sekitar 3-5 menit. Teman-teman insya Allah yang gaptek akan bisa paham. Nah, teman-teman yang ambil platinum nanti akan dimasukkan ke sini nih. Ke bagian ini nih. Agen terapi langit. Ini khusus yang platinum kita masukkan ke agen terapi langit. Begitu ya. Nah, teman-teman yang platinum nanti sifatnya adalah menjadi deposit. Jadi dananya untuk deposit. Kalau teman-teman ingin jualan offline, saran saya silakan stok. Ya, 1,2 itu untuk stok produk. Ya, betul, jadi afiliator, Kak Iva. Ya, jadi namanya grup afiliator terapi langit. Begitu. Oke, nanti teman-teman bisa ambil yang ini ya, karena jualannya insya Allah gampang, kita ajarin. Gitu. Kalau teman-teman dalam 3 bulan ternyata nggak bisa jualan, nanti depositnya bisa diambil. Ya, bisa diambil. Tapi itu otomatis teman-teman keagenannya kita hapus ya. Begitu. Nah, untuk platinum kita batasi per kabupaten itu maksimal 5 orang per kabupaten. Dan ini insya Allah manfaatnya triple, selain teman-teman membantu pondok pesantren juga nanti bisa ini ya, bermanfaat untuk melunasi hutang ya. Kita targetnya bisa umroh, kemudian bisa membangun masjid, membangun pondok seperti itu. Oke, targetnya mudah-mudahan hari ini sudah mulai saya upload ya. Termasuk teman-teman yang membutuhkan produknya nanti bisa langsung ke ini ya, shop atau belanja. Silakan nanti dicek, ini semua ada produknya. Ya, ada produk dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini ada semua. Nah, ini silakan nanti kalau yang ingin. Oke, silakan Kak Hermawati, silakan. Enggak, tidak harus fokus. Karena bisnisnya fleksibel ya teman-teman. Bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, selama ada jaringan dan selama ketemu dengan orang. Kalau yang gaptek gimana? Tawarkan ke tetangga kanan kiri. Ya, misalkan punya tetangga namanya Bu Mawar. Kita tahu Bu Mawar ini kena GERD atau sakit-sakitan, menahun misalkan. Kita silaturahmi nih. Bu Mawar ya. Bu Mawar ini katanya Ibu sakit-sakitan ya. Saya punya ramuan bagus, Bu. Namanya madu terapi langit. Gitu ya. Nah, nanti Ibu juga bisa nanti ikut terapi live-nya begitu ya. Yang platinum itu di 1,2 ya. Silakan Kak Fitra, Kak Eti, kemudian Kak siapa lagi nih? Saya dapat 1 dari 5 orang Sumsel. Kak Yusriati maksudnya sudah berhasil menjual ya. Oke. Teman-teman nanti ya silakan nanti bisa dicek sini produk-produknya. Yang ingin konsultasi silakan DM ya. Saya izin pamit karena saya ada agenda. Gitu, saya ada agenda mentraining tim. Kita menambah tim karena banyak sekali konsultasi yang belum terjawab. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari terapi kita. Dan insya Allah produknya ini setiap saat akan kita tambah. Dari mulai nanti ada sampo bidara, sampo ruqyah ya.
kemudian ada sabun. Sebentar lagi kita launching sabun kecantikan. Ya. Oh ya, mohon maaf, kita sedang menguatkan stok ya. Kita sedang menguatkan stok. Karena kita stok berapapun ternyata habis, teman-teman. Ini mengerikan sekali ya customer ya. Jadi mereka memang benar-benar butuh produk kita. Gitu. Oh ya, siap. Nanti teman-teman bisa request ya. Kira-kira produk apa yang perlu kita launching, perlu kita pasarkan. Begitu. Insya Allah nanti kita coba pasarkan. Dan sebentar lagi ini ada sabun kecantikan yang insya Allah manfaat sekali. Ya untuk biar glowing, biar bersih, untuk wajah ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya banyak lah. Nanti pokoknya kebutuhan sehari-hari ya. Dan targetnya teman-teman, ini kita punya target ya. Kita punya target dalam 1-2 tahun kita bisa mendirikan minimarket terapi langit. Dan klinik. Ya, ada 2 nih. Minimarket terapi langit dan klinik terapi langit. Nah, teman-teman nanti bisa, jadi saat ini kita kumpulkan modal. Jadi ini mumpung ingat ya, saya lupa dari kemarin mau nyampaikan. Ini proyek yang insya Allah luar biasa ya. Jadi, kita saat ini prosesnya adalah proses merintis dulu. Teman-teman, saya share bagaimana caranya agar bisa ngumpulin modal dulu ya. Ngumpulin modal sedikit demi sedikit. Nah, intinya teman-teman jangan tergoda untuk mengubah gaya hidup dulu. Misalkan, ini godaan terbesar pengusaha yang baru saja mulai berbisnis, itu biasanya mulai tergoda apa? Mengubah gaya hidup. Misalkan sudah punya penghasilan 5 juta. Wih, lumayan nih 5 juta. Ya. Terus kemudian teman-teman scroll, lihat tas bagus, lihat gamis bagus. Ih, cantik banget gamisnya. Ih, cantik banget tasnya. Klik shop ya, belanja. Aduh, nggak terkumpul nanti teman-teman. Ya. Nggak terkumpul duit. Jadi intinya untuk bisa berhasil itu tahan keinginan. Ya. Tahan keinginan untuk sementara. Kak, dasteran. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat loh serumnya. Tahan keinginan untuk sementara. Jangan dulu beli mobil, jangan dulu beli kendaraan, jangan dulu kredit rumah. Beli mobil, rumah itu cash saja nanti. Live-nya setiap pagi ya, jam 6 WIB dan malam jam 20 WIB. Nah, teman-teman, misalkan ya, teman-teman sudah punya penghasilan 10 juta dari bisnis ini. Saya bimbing benar-benar ya sampai punya penghasilan 10 juta. Nah, yang dipakai itu sesuai kebutuhan saja. Misalkan 2 juta. Yang 8 juta itu tabung. 8 juta tabung. Ya. Nah, setelah nanti 10 bulan kan terkumpul tuh 80 juta. Setelah 2 tahun misalkan, terkumpul misalkan sampai 200 juta misalkan. Ya. Nah, nanti kita memang benar-benar pilih teman-teman yang siap untuk membangun klinik atau minimarket. Ya, klinik atau minimarket syariah. Dan insya Allah kita ajarin semua strateginya begitu. Nah, kita bangun kekuatan umat ya, kekuatan finansial, kekuatan ekonomi umat ya. Ini berawal dari kita gitu. Dan insya Allah nanti kita akan bangun bidang yang gratis ya, semacam rumah makan gratis gitu ya. Nah, kliniknya ada yang berbayar, ada yang gratis. Teman-teman nanti ambil yang maksudnya berbayar untuk orang ya, pasien kita kenain biaya. Nah, dari biaya itu sebagian kita kealihkan untuk klinik yang memang gratis bagi pasien yang kurang mampu. Begitu ya. Yang kurang mampu, nah bisa kita arahkan ke klinik yang gratis. Begitu. Untuk membangun sesuatu yang gratisan untuk umat itu kan nggak bisa dana dari langit ya. Kita butuh pemasukan bisnis yang benar-benar kuat. Untuk apa? Ya uangnya kita putar lagi, kita balikin ke umat lagi. Untuk apa? Untuk klinik gratis, untuk warung makan gratis, begitu. Program kita mudah-mudahan bisa terwujud dalam 2-3 tahun. Ya, kita sinergi bareng. Yuk yang mau bergabung, insya Allah ya, kita bangun kekuatan umat. Insya Allah mudah. Kalau niat kita positif, pasti Allah mudahkan lah. Yakin deh. Ya, nggak mungkin dipersulit. Ya mungkin ada kesulitan sedikit, tapi kan pasti nanti akan ada kemudahan. Penjahat saja diberikan rezeki luar biasa, ya kan? Koruptor saja bisa dapat uang miliaran. Koruptor loh, penjahat loh. Masa sih kita yang ingin mendekat kepada Allah, kita banyak sholat, tegakkan puasa, tegakkan ya zakat, kita benar-benar mendekat kepada Allah, masa Allah nggak ngasih? Ayo, pasti Allah kasih. Oke ya? Mudah-mudahan kita bisa sinergi bareng-bareng untuk bisa targetnya masuk surga bareng-bareng teman-teman.
Bukan sekedar, ingat ya, hati-hati, jangan sekedar mengumpulkan kekayaan, karena kekayaan ini menggoda betul, gitu. Nah, nanti teman-teman akan ngerasa bahagia kalau benar-benar bisa berbagi, bukan hanya sekedar mengumpulkan untuk harta kita pribadi, ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bersinergi, bergabung di dalam grupnya, ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat ya, teman-teman. Sehat, ya. Sampai ketemu nanti malam.